Sahabat Eljon semuanya, kita kembali lagi untuk membahas mengenai productivity dan performance di Indonesian Business Forum. Pak Tung Desem, tadi saya sudah mendengarkan banyak sekali pembahasan dari Pak Tung Desem ya. Ada yang mau saya bahas sih Pak, tertarik juga. Bagaimana cara meningkatkan productivity dan performance untuk tim sales dan marketing, termasuk juga untuk tim backhand-nya Pak. Jadi begini, jurus yang salah satu sangat sederhana. Gini, saya monitor ya. Nah, begitu dimonitor, biasanya performanya naik, produktivitasnya naik, daripada tidak pernah dimonitor. Kemudian yang kedua, orangnya diminta lapor. Saya jualan berapa? Nah, kalau kita berikan feedback, nih loh, misalnya, Pak Beni, kemarin Bapak jualan 5, hari ini 3. Dimonitor aja, performa naik, produktivitas naik, dikasih feedback, kemarin 5, hari ini 3, dikasih hasilnya aja feedback, oh naik loh. Naik loh. Anda pernah dengar ada yang jam untuk mengukur gerak, untuk mengukur apa? Karena kita dapat feedback, loh saya baru ini kurang. Oh ikut gerak-gerak, tapi gerak-gerak. Karena supaya kita masuk something yang good. Itu sungguh ajaib loh. Itu kan lawannya cuma diri kita sendiri. Apalagi yang ketiga. Kalau feedback itu kan kita beritahu Pak Beni. Nah sekarang ternyata bukan hanya Pak Beni aja. Saya bilang begini, Pak Beni, ini yang ketiga. Dikasih feedback dengan temennya. Pak Beni kemarin 5, sekarang 3. Pak Dimas itu kemarin 30, hari ini 50 loh. Ketika dikasih feedback untuk teman-temannya, dia lebih produktif, lebih panas. Yang keempat, dikasih satu yang namanya pembinaan. Sukses meninggalkan jejak. Setiap top sales itu jagoan yang luar biasa. Hari ini kan saya melakukan bisnis coach juga, selain ngelola 36 bisnis saya dan investasi saya, jadi saya ngasih coach gitu ya. Contohnya misalnya di Pegadaian, saya dibayar ember-emberan gitu ya. Terus ini sudah diperpanjang tahun kedua, salesnya meningkat luar biasa. Tahun lalu 10,2 juta customer menjadi 13,8, naik 3,6 juta. 3,6 juta itu enggak main-main untuk sekelas yang sudah jutaan. Nah, terus kemudian secara performance overall naik 270%. Profit naik 300 miliar. Terus kemudian kayak produk haji naik 600%, 6 kali lipat. Nah, untuk kredit motor juga naik, wah beratus-ratus. Nah, kok bisa? Saya itu cuma begini aja. Pembinaan ini caranya gimana sih? Setiap ada sales yang top, kita selidikin kenapa kok dia bisa top. Saya beri contoh, sales di ini. Top sekali. Satu orang dipindah dari Cirebon pergi ke Banjarmasin. Berarti tidak punya kenalan loh. Di Banjarmasin, dalam waktu 9 bulan program dengan TDO ada April Emas, Badai Emas, selama 9 bulan kita geber terus dikasih promo-promo yang luar biasa. Orang ini bisa jualan sepeda motor 380 sekian dalam 270 hari. Berarti rata-rata satu hari 1, sekian sepeda motor. Bisa keluar kredit. Sakti atau sakti banget? Sakti banget. Nah, supaya produktif, kita dengan mengukur tadi, performance orang tadi, dengan ada ukuran, measurement, dengan ada laporan, dengan ada monitor, kita mulai peka mana yang produktif, mana yang tidak produktif. Dan yang produktif, langsung kita cari, sekali lagi, sukses meninggalkan jejak. Kalau Tung Desem Waringin ditanya, Pak Tung itu kelebihannya apa? Toh? Saya jagoan nyontek. Gemuk mau jadi langsing, saya bisa, karena saya nyontek orang-orang gemuk jadi langsing. Ngapalin unsur kimia, HLNA, KRBCSFR, terus kemudian Lina Kentut, Ruben CS, Frustasi. Saya bisa ngapalin dengan mudah sekali, ngapalin tulang, ngapalin apa, karena saya jagoan nyontek. Nyontek bukan hasilnya, nyontek caranya. Begitu saya yang juara, saya wawancara, saya mulai tahu, wah ini luar biasa. Nyontek itu ada 3 strateginya, tapi percuma Anda dikasih tahu strateginya, Anda enggak praktek. Mau pengen langsing, caranya nimbang tiap hari, ya takut Pak nimbang, nah ini, nanti jadi gemuk, gini. Jadi aku nanti lapor, kalau lapor, nah ini, apapun yang Anda contek, itu 3 hal, saya jagoan membongkar. Begitu juaranya saya bongkar. Strateginya apa? Oh, strateginya detail sekali dia. Dia beli printer sendiri. Dia beli printer sendiri, setiap hari ngeprint brosurnya. Satu hari minimal nyebar 10 brosur. Brosurnya dikasih beng-beng. Saya bilang, brosurnya kayak apa? Oh, dilampirin beng-beng. Permen beng-beng berapa? Beng-beng coklat itu. Pak, kalau saya kasih brosur kan dibuang. Kalau di staples sama beng-beng kan dibawa pulang. Oh, nice. Beng-beng berapa? 1.000 berapa ratus, cuma di bawah 2.000, 1.200 Pak Santo. Oke, kamu beli berapa, Pak? Modal sendiri. Apa enggak top sekali? Printer beli sendiri, printer sendiri. Oke, strateginya sudah jelas. Sabtu Minggu
Saya kalau setiap hari pulang, saya selalu mampir di restoran, saya selalu nyebar minimal 10. Caranya nyebar, nah detailnya beda. Apakah Anda ngobrol lama? Enggak, Pak, saya cuma 1 menit, 2 menit. Selamat siang, Pak, saya dari Pegadaian, kalau Bapak mau dengan modal 3,5 juta bisa dapat porsi haji, Pak, bisa nabung emas di tempat kami. Terus kemudian ini, Pak, kalau mau kredit atau mau gadai, kami ada, Pak, bunganya murah dan luar biasa. Ini, Pak, ada brosurnya, silakan diambil, cuma gitu aja. Ada permen bank-banknya. Cuma 1 menit, 1 hari 10 menit, nyebarin brosur, 1 hari 10. Sabtu Minggu 40, kok bisa? Dia makan siang sama makan sore di luar, kemudian dia membawa 20 brosur, istrinya harus cepat 20, dia juga 20. Sabtu Minggu masing-masing 40. Dari situ, Pak, banyak yang masuk begini, motor, bukan hanya motor, Pak, ini banyak sekali. Jadi dia top juaranya. Ya, omsetnya bisa miliar-miliaran, 1 orang saja. One man can make difference. Lah kalau jurus ini dipraktekkan ke 14.000 karyawan, kira-kira meledak nggak produktivitas di seluruh perusahaan? Iya, jangan tanya. Nah, jadi dikasih feedback aja, performance sales akan naik, dikasih dimonitor, saya awasin loh, begitu ada yang awasin langsung meningkat, dikasih feedback, kemarin berapa, hari ini berapa, kasih laporan, orangnya meningkat, kasih laporan sama temannya meningkat, yang juaranya dicontek pakai pembinaan, something yang good disebarkan ke semua orang, ini jadi pembinaan. Yang keempat akan lebih meledak lagi, yang kelima dikasih kompetisi. Kompetisi harus yang seimbang. Kentucky Fried Chicken pernah saya berikan coach kepada Pak Febian Gelaya, terus 1 hari saya ditelepon, beliaunya dari Italia atau dari mana, thank you Pak, tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Kentucky Indonesia selama sekian puluh tahun, kita sekarang juara dunia, produktivitas dibanding dengan gaji karyawan, average. Jadi rata-rata penjualan per karyawan dengan gaji per karyawan terbesar di dunia. Wes keren gitu ya. Kok bisa? Kita buatkan kompetisi juga. Kompetisi itu kalau terlalu banyak, orang tidak termotivasi, kapan menangnya. Misalnya ada tes, nih tes speed, dikasih layar, kok gini tangannya gini, kok gini kakinya gini, terus A, B, C, jadi tes speed gitu ya. Terus dia bilang begini, ini jadi kita yang akan lomba, gitu ya. Kita kasih lomba. Kita akan pilih siapa yang tercepat dari 10.000 orang. Yang satu. Cuma diomongin, kita akan pilih yang tercepat dari 10 orang. Ternyata yang diomongin semuanya sama, cuma omongan depan aja yang mengaba-aba, kamu akan dites siapa yang tercepat dari 10.000 orang, performa turun 30%. Dari biasa, jadi males saingan sama 10.000 kemana bisa menang. Dari saingan harus dalam skop di bawah 10. Nah di Kentucky kita buatin misalnya 5 cabang yang omsetnya sama-sama 1 miliar. Di Solo, di mana, di Medan, di mana yang cabang ini yang sama-sama 1 miliar. Kita buatin kompetisi. Terus kemudian kita kasih insentif, reward and punishment. Nah, punishment-nya harus yang seru-seru, yang guyon-guyon. Kayak di kantor saya, zamannya Pak Dikim, Pak Dimas. Yang kalah nyuci mobil sebelah. Jadi 1 hari tetangga saya telepon, Pak Tong, ini kok nggak ada yang nyuci mobil saya lagi. Ya seru-seru. Tapi menang bisa dapat insentif, dapat apa, winner takes all, dan mereka menentukan sendiri hukumannya. Contohnya Pak Diki zaman dulu menentukan hukumannya. Nah, dia dapat insentif, dia bisa umroh, bisa challenge, bisa pergi keliling Eropa, bisa ke mana, jadi keliling-keliling dunia. Tidak mencapai target, dia jalan dari Gading Serpong pergi Istana Negara 12 jam. Jadi ada hukumannya sendiri. Kemarin ada tim harus naik 40 lantai, naik di tempat Westin itu gedung 40 lantai. Nah, mereka ada reward and punishment-nya. Nih ya, dimonitor naik, dikasih feedback naik, dikasih feedback dengan temennya. Temenmu kemarin sekian loh, panas. Yang keempat dibina dari yang terbaik dicontek, itu akan meledak. Terus kemudian yang yang namanya yang kelima diberikan satu yang namanya lomba. Di mana lomba ini? Nah ini Pak Dimas nih, ini kan baru nih Pak Dimas ya. Berikan lomba untuk karyawan-karyawan yang tentang produktivitasnya tadi, entah tindakannya dan hasilnya. Banyak-banyakan kirim mail, banyak-banyakan kirim WhatsApp, banyak-banyakan begini, banyak-banyakan di Instagram upload, banyak-banyak follow Instagramnya orang lain, ngiklan di Instagramnya orang lain, silahkan apapun. Tapi dalam hal ini ada kompetisi baik tindakan maupun hasil, dan kompetisi ini ada 5 komisinya, winner takes all. Macam winner takes all itu apa? Misalnya komisinya ini barang 100.000 dijual. Kalau Anda berhasil jualin, Anda dapat 5.000. Tetapi ada 2.000 rupiah, di mana 5 ini siapa yang paling tinggi,
yang satu level ya. Kalau levelnya terlalu jauh, ada orang gembos juga, 1M, 1M semua. Atau kalau Anda menang, Anda dapat 2.000 dari semuanya. Winner takes all. Oh panas. So, kok sana bisa, oh gini, diajarin, oh panas. Dimonitor, ditegurin, oh panas. Jadi inilah meningkatkan performance productivity sales ini, ya ada monitoringnya tadi. Ada feedbacknya, ada pembinaannya, ada lombanya, jangan tanya. Market up. Ya, Pak Tung Desem, tadi pembahasannya mengenai productivity dan performance saya seru sekali ya Pak ya. Perbincangan saya dengan Pak Tung Desem dan Pak Benny Cuaca pada hari ini. Tapi jangan khawatir sahabat-sahabat Eljon semuanya, kita bisa mendapatkan informasi seputar bisnis lainnya. Saksikan terus di Indonesian Business Forum hanya di Eljon TV. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!